Hai, oke. Hai, ketemu lagi sama gue di radio kamu. Hari ini masih review sih sebenarnya, tapi ini masih hangat-hangatnya banget karena X-Men di Apocalypse baru keluar. Dan gue udah nonton. Alangkah beruntungnya gue. Tapi gue baru sempat bikin sekarang ini reviewnya. Jadi gimana kalau kita nonton aja? Well, this is no spoiler review, jadi nggak ada spoiler, nggak ada bocoran-bocoran ya. Um, jadi ini aman buat yang belum nonton. Siapa tahu lo penasaran kan, lo ragu apakah itu akan ramai atau enggak gitu. Oke, jadi mari kita review. Jadi kalau lu udah pernah nonton X-Men The Days of Future Past, yang ya X-Men yang kemarin itu, yang sebelum ini adalah lanjutannya. Ya benar, lanjutannya. Jadi ibaratnya kalau film sequel gitu, tapi ini nggak sequel banget sih, soalnya ini bukan episode kedua X-Men gitu ya. Jadi pokoknya ini lanjutan dari Days of Future Past. Otomatis setting time settingnya itu masih di masa yang lampau. Kalau Days of Future Past itu di tahun 70-an, yang Age of Apocalypse ini adalah di 80-an. So gimana movie-nya? Oh, filmnya. Menurut gue ini itu apa ya? Rame banget. Malahan menurut gue lebih rame yang ini daripada yang si Days of Future Past itu. Nggak tahu sih, atau memang mungkin gue agak lupa karena itu udah lama banget, atau emang ramai aja ternyata rame-ramean yang ini ya. Coba ntar lo yang tiba-tiba nonton, mungkin mau nonton dulu Days of Future Past ya, baru deh nonton yang Apocalypse, yang di Apocalypse. Coba menurut lo gimana, ramean yang mana ya? Coba kasih tau gue. Tapi menurut gue sih ramean yang sekarang. Well, scene yang maksudnya apa yang gue suka dari film yang sekarang ini, sebenarnya gue suka dari semenjak yang X-Men Days of Future Past itu. Apa yang gue suka adalah the young Quicksilver yang cepat itu loh. Menurut gue scene kemunculannya dia atau apalah, pokoknya tiap dia muncul nih di film nih gitu, sama berkenaan dengan X-Men dan kekuatannya itu selalu cool banget, keren banget gitu. Entah soundtracknya, entah adegannya, entah apa ya, storynya, plotnya, apalah, pokoknya semuanya keren banget buat gue, efeknya segala macam, pokoknya keren. Orangnya pun keren sih sebenarnya. Dan itu semenjak dari Days of Future Past kemarin sampai sekarang pun itu masih jadi, menurut gue masih jadi bagian terkeren di film ini sebenarnya. Soalnya itu intens banget menurut gue, apa ya, menghibur, entertaining, tapi masih tetap gimana gitu, masih tetap tegang aja, cool aja pokoknya. Terus apa lagi ya? Oh ya, terus lo nih pasti ada yang tahu kalau misalnya si aktor Wolverine, lo tau lah ya aktor Wolverine. Gue bingung nih, gue harus gimana ngomongnya, tapi lo tau dia itu sebenarnya mau kayak mensudahi kontrak si Wolverine-nya buat maksudnya Wolverine solo movie. Gak tahu sih ya kalau di X-Men, cuman banyak sih dari kita yang nggak tahu, dan kita berharap-harap mudah-mudahan dia muncul di sini. Tapi buat lo yang udah pernah nonton trailer terakhirnya X-Men di Apocalypse, lo pasti tahu si Wolverine ini muncul di sini. Ya, meski cuman berapa menit ya, 10 menit kayaknya, nggak lama-lama banget gitu, tapi ya lumayan lah. Cuman dari yang gue baca, si Wolverine ini harusnya di episode di kali ini nih, yang X-Men di Apocalypse ini, dia harusnya jadi kayak ibaratnya ada tajuk besar juga, maksudnya kayak masalah besar, kayak nggak tahu deh, pokoknya berhubungan sama Wolverine. Tapi ya nggak tahu nih gimana berhubungan dengan si aktornya mau menyudahi saja si kontrak itu. Jadi nggak tahu deh gimana. Coba ya kita tunggu lanjutannya. Cuman ya dia muncul di sini. Pokoknya ini, kalau lo udah dengerin ini terus lo lebih tahu, please komen. Gue
gue beneran rada-rada clueless nih, soalnya gue nggak bisa nunggu lama, gue takut lupa gitu apa yang mau gue hubungin. Jadi gue langsung bikin, dan keadaannya ini lagi agak gimana gitu, agak capek gimana gitu. Jadi maafin ya, tapi ini usaha yang terbaik dari gue daripada gue lupa gitu, soalnya malah nanti ngeblank. Dan ya mari kita lanjutkan. Yang keren lagi adalah cerita si Magneto itu. Ceritanya tuh maksudnya cerita di sini gitu. It was really heartbreaking for me. Nggak tahu sih, gue pasin tentang dia tuh gue selalu pengen nangis gitu di film ini, nggak tahu kenapa, sedih aja menurut gue. Ya sedih lah gitu, meskipun keren tapi sedih sih, tetap sedih banget. Apalagi terus ada Cyclops juga gitu. Di sini si Cyclops-nya masih muda tentu saja ya, semuanya juga masih muda sih kecuali si Wolverine, karena dia memang gitu-gitu aja mukanya harusnya gitu kan. Ya si Cyclops, ada kakaknya juga ada masih muda gitu. Terus ada Jean Grey juga masih muda banget. Ada Storm juga, bukan yang biasa ya, ini yang versi muda nih, yang versi baru-baru dapat baju Storm baru-baru dapat seragam istilahnya. Nah, dia baru-baru jadi Storm. Dan yang benar-benar gue suka ya, ada lagi nih Nightcrawler. Si Nightcrawler ini menurut gue menarik banget, soalnya apa ya, dia lucu tapi dia keren ya. Yang di sini cukup bagus lah. Sama lah, gue favoritnya sampai siapa itu namanya, Quicksilver tadi, tapi tetap gue lebih suka si Quicksilver, tapi ya gitulah. Soalnya menurut gue sih, kalau Quicksilver itu si studio yang bikin ini lebih kayak enak aja ngeluarin jati dirinya istilahnya. Ya Nightcrawler juga sih sebenarnya, tapi tetap keren. Terus ada lagi Beast. Ya Beastnya masih muda juga ya, sama lah. Mysticnya tetap ya muda juga kali ya. Jennifer Lawrence. Ya menurut gue keren banget lah, gue suka banget sama dia. Dan konon yang gue tahu, yang dari gue yang gue baca, yang gue denger juga, X-Men itu kan selalu lebih kayak ke Wolverine itu sebenarnya gitu. Katanya sih studionya pengen kayak lebih munculin karakter lain, dan itu kayaknya mulai dari Mystic gitu. Gue rada setuju juga sih, makanya maybe mereka milih Jennifer Lawrence buat beranin ini, karena ya you know lah, dia lagi naik banget gitu. Terus siapa lagi? Ada Jubilee atau Jubilation Lee. Beda banget, totally different sama aktor yang sebelumnya. Tapi di sini sih belum kelihatan gitu dia ngapain. Maksudnya dia belum nunjukin kekuatannya atau gimana, kayak ya gitulah, about fires, you know that. Terus ada juga Psylocke, gue suka banget. Menurut gue baju dia komik banget men. Biasanya kan kalau misalnya baju kostum yang kayak buat di film-film gitu, dari komik, biasanya nggak terlalu akurat atau gimana, atau mungkin kan lo tau lah kalau di komik itu dia minim banget gitu, kayak semi cangcut doang gitu atau apa gitu ya. Nih di si Psylocke ini dia bagus banget kostumnya menurut gue. I don't know, lebih mendekati lah sama yang asli yang di komik. Coba ada, maksud gue gak pernah lihat yang se-ekstrim itu gitu, kecuali sama Wonder Woman kali ya, keren banget juga emang. Tapi yang ini menurut gue agak lebih dekat aja gitu sama yang aslinya di komik. Apa lagi? Angelnya juga keren. Oh ini spoiler nggak sih? Gue bingung. Pokoknya ada Angel, dia keren banget. Kerennya di mana lo harus lihat. Udah menurut gue, tapi sebenarnya itu keren banget. Final scene-nya juga nggak bikin bete, nggak bikin gantung. Kadang ada loh film yang final scene-nya tuh nggak terlalu greget gitu, tapi kalau ini greget kok, bagus. Dan jangan lupa buat lo yang nonton X-Men ini, seperti biasa Marvel tuh selalu ada kayak after subtitle abis itu ada kayak short trailer gitu buat episode selanjutnya. Jadi jangan lupa ditonton, ditungguin sampai trailernya abis, sampai
mas-masnya semua udah pada khawatir banget pengen nyapuin pengen cepat beres ya. Nah itu lo harus tungguin dulu sampai habis, sampai beneran layarnya udah nggak ada apa-apa. Dan kayaknya segitu aja dari gue. Mudah-mudahan menghibur, nggak mendatangkan banyak kebencian. Thanks banget buat ngedengerin, thanks for listening. Mudah-mudahan di subscribe, di like videonya kalau misalnya emang suka, sama apa lagi ya, komen deh ada apa-apanya ya. Makasih banget, sampai ketemu lagi di hal-hal yang lain. Dan bye bye.